Sorry ya, saya ingin kalian itu Kristen apa bukan? Lah, Kristen, gereja saya di Ya kalau HKBP. kalau kalian kami Kristen kalau lah, kalian Bang. Kristen, kalau kalian Kristen diajari nggak seperti ini caranya? Ajarinnya Oh, seperti apa? diajarin, Dikasih tahu ke media sosial begitu supaya semua orang tahu begitu ya. Ya iyalah. Oh, di mana Orang namanya ayatnya? juga media sosial, Bang. Oh iya, di mana ayatnya lah? Loh, kok pakai mana ayat? Memberitakanlah Bagus ya, Injil ke bagus. seluruh makhluk. Oh bagus ya begitu ya. Jadi orang Memberitakan Kristen Injil. berantem Bapak tahu gitu nggak ya. Injil Bagus apa? ya. Sok pinter lah kamu tuh goblok kok. Ah, Ampa Ambran. kamu dosen Budi Asadi, kamu dosen, kamu juga Ya kalau kamu diskusi nggak goblok pernah yang banyak nyambung kok. cocot lah. Udah. Ya, jadi gini teman ya, jangan sampai kalian gini loh. Kalau orang Kristen ditanya kamu buat gereja di mana, kenapa sih kamu takut sebutin gerejamu? Jadi, kok aku ngomong. Jadi teman-teman penyembah-penyembah manusia, kalian tuh jangan malu. Bapak Kristen, iya saya Kristen, gitu dong. Terus kenapa pengecut? Enggak, naik aja. Bapak bilang saya Kristen dari ini gereja ini, ya udah gitu doang. Jadi kita enak. Papa mami. Gitu naik. Saya yang narik. Enggak, Udah, Bang Sang Penggugat udah. Bang Domba. Dia gereja Ya. dari mana? Nah, Dia tanya dulu Bang, kelihatan, dia gereja dari mana? Gerejanya mana gitu loh Bang Arman. Saya karismatik. Ah, udah nggak apa-apa, udah lanjut tuh, Bang Sang Penggugat, lanjut. Nah, bukan penggugat teman saya di sini. Tadi bilang Enggak, ini nama akunnya Ini penggugat, nama bro. sebelah Nama Bapak akun. itu Bang Sang Penggugat, saya lagi bilang Akunnya. Bang Sang Penggugat, lanjut gitu. saya tadi dengar bicaranya begini loh, orang ke Amerika itu menghujat Islam. Orang itu sendiri bertanya kepada orang Islam, pernahkah saya menghujat? Coba buktikan. Sampai sekarang orang Islam mengatakan tidak pernah. Tapi kok jadi orang Kristen yang bilang menghujat? Ini apa masalahnya ya pertama-tama ya Pak? Loh, Enggak, Karena di sini- berarti ya Mas gini sebentar. karena di sebentar. sini saya saya di sini melihat saya yang Pak, saya menyebutkan tadi. Saya bicara sama saya, Pak. ya orang Islam sendiri. Bapak ikutin. Sekarang dulu, saya tanya, Pak. Sekarang saya tanya sama Bapak nih. Bapak ngikutin nggak sepak terjangnya si Sofiatul? Saya nggak bicara itu, saya bicara tadi Anda Enggak, mengatakan. saya tanya Bapak. Ini kan bicara tentang Anda mengatakan. saya bicara tentang Sofiatul kan, Anda Pak. mengatakan menghujat. Terus orang Islam sendiri diajak bicara, pernahkah saya yang kau dapati menghujat? Dikatakan nggak ada. Siapa bilang enggak ada? Ada Siapa, Pak? ngamuk. Setiap orang Islam Siapa, yang Pak? setiap orang Islam yang masuk ke roomnya ditanya, apakah saya menghujat? Dikatakan enggak. Enggak, sekarang gini aja, Pak. Sekarang gini aja. Kenapa Pak. jadi Bukan aja, kenapa biar jadi dia orang nggak menghujat. kenapa jadi Lihat orang orang yang Kristen? ngamuk. Kenapa jadi orang Kristen jadi bermusuh? Kamu kok ngel si Amran ya? Semakin ke sini, api perseteruan sesama anak-anak Theos bukannya padam malah makin menyala. Bermula dari satu kalimat kontroversi Edis TV soal penyaliban rencana iblis, kini ditambah bahan bakar baru, hadirnya sang loyalis Sofiatul yang pasang badan membela Edis TV. Alhasil, debat Kristen lawan Kristen jadi tontonan gratis, lebih seru dari sinetron tapi jauh dari solusi. Jemaat, lagi-lagi cuma jadi penonton setia yang bingung, tepuk jidat sambil bertanya, ini debat teologi atau lomba adu gengsi? Aku tanya, kamu tahu nggak sepak terjangnya Sofiatul itu? Gitu loh. Bukan dan lagi Kalau tuh dia nggak menghujat, kalau Sofiatul nggak menghujat, pulang aja ke Indonesia. Diskusi, debat di Indonesia. Coba buktiin gitu loh. Suruh Sofiatul datang ke Indonesia. Mau diskusi baik-baik, secara akademis kayak, secara apologet kayak, datang ke Indonesia. Pengen tahu. dari buahnya kamu kenal mereka. Buah apa Pak? Duren, manggis, jambu gitu loh Pak. Bapak nggak ngerti dari buahnya kamu kenal mereka, apa maksud dari ayat itu gitu loh. Ya. Jadi Bapak Gini itu Pak Kadrun ya, dulu. gini. Kalau definisi menghujat Bapak harus tahu dulu. Nih kita
masing-masing kata Bapak tidak menghujat, tapi ada orang mengatakan menghujat. Berarti di sini ada perbedaan makna atau perbedaan Coba yang ada definisi di dipakai, aku pikiran mau naikin dulu. masing-masing, ya. Menghujat itu apa? Jangan Nah, diturunin. Nah, kalau misalnya definisinya aja kita udah berbeda, berarti akan ada pandangan yang satu ngomong menghujat, yang satu tidak menghujat, gitu. Nah, menurut Bapak, menghujat itu apa? Nah tuh Bapak di atas ya Pak Amran. Menurut Bapak menghujat itu apa tuh kata Bang LR? Sorry ya, saya ingin kalian itu Kristen apa bukan? Lah Kristen, gereja saya di Ya, HKBP. Kalau kalian kami Kristen kalau lah kalian Bang. Kristen, kalau kalian Kristen diajari nggak seperti ini caranya? Ajarinnya Oh, seperti apa? diajarin, Dikasih tahu ke media sosial begitu supaya semua orang tahu begitu ya. Ya iyalah. Oh, di mana Orang namanya ayatnya? juga media sosial Bang. Oh iya, di mana ayatnya lah? Loh kok pakai mana ayat? Memberitakanlah Bagus ya, Injil ke bagus. seluruh makhluk. Oh bagus begitu ya, bagus ya begitu ya. Jadi orang Memberitakan Kristen Injil. berantem Bapak tahu gitu nggak ya, Injil bagus apa? ya. Sok pinter lah kamu tuh goblok kok. Ah, Pak Amran, kamu dosen Budi Asali, kamu dosen, kamu juga Ya, kalau kamu diskusi nggak goblok pernah ya, banyak nyambung kok. cocot lah. Di tengah huru-hara Kristen vs Kristen yang panas membara, muncullah pendeta Budi Asali dengan wejangan kasih yang katanya menyejukkan, tapi justru terdengar seperti bensin premium yang disiram ke bara api. Katanya si ajaran kasih, tapi nada dan isinya malah lebih mirip sindiran menusuk. Alhasil, debat internal ini bukannya reda, malah makin tampak ironinya, kasih yang diumbar di mimbar, tapi tajamnya terasa di telinga lawan debat. Ini loh, orang nggak ngerti Apa sih yang apa-apa, mau- ngotot apa gitu sih loh. yang mau Pak, dicari? Dia pengen tahu teguran di muka umum itu kasih tahu ayatnya Pak. Iya. 5:20. Aduh. Berapa, Pak? 1 Adalah Timotius lebih 5. baik baginya jika Sebentar, Pak, ia aku nggak kedengaran tadi. aja. 1 Petrus berapa? 1 Timotius. Timotius 1 Timotius berapa? 5:20. 1 Timotius 5 ayat 20. Nih aku bacain ya buat siapa namanya si Amran ya. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Nah, kau naik lagi sekarang Amran, aku bawain ayat itu. Sama Pak Budi udah dibawain ayatnya. Kamu tanya ayat kan? Kamu jelaskan itu ayatnya, kita uji kamu. Naik Amran. Giliran Amran. dikasih ayat kabur dia. Nggak mau naik. Katanya minta ayat Ram. Amran. Amran Pak katanya Amran, minta Pak ayat. Amran, coba sekarang kamu Ngomongnya di- satu-satu. Oke. di Komal Sopiatul, bagaimana Sopiatul juga menjaga kejelekan kita nih. Kamu kan coba hadiri Sopiatul itu menghina ajaran kami gitu. Kayak Edis menghina. Kalau ada orang Kristen yang meyakini bahwa Yesus itu di rencana Allah, sedeng katanya tuh, itu menghujat tuh. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini, penyaliban. Karena ada orang Kristen yang berpikir bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Jadi yang menyalibkan Yesus itu Bapa di surga. Makanya saya bilang kemarin berarti orang tersebut tidak waras lagi. Katanya sambil pakai gestur begitu. Kalau ada gitu, itu menghujat itu. Nah, kok diturunin sih? RT 6 nggak usah dinaikin. Lo si Amran RT 6. Bukan yang satunya si Agus Abdullah tadi. Itu tadi si Amran yang naik. Gimana? Bukan si Agus Abdullah. Oh yang naik Naik, Agus Amran. Abdullah. Udah nggak ada, udah lari dia. Udah lari. Ya jadi penggemar-penggemar Edis, kalian itu boleh menggemar.
Tapi kebenaran tetap nggak bisa kalian mempermainkan. Berarti kalau kalian itu nggak mengerti, makanya belajar. Jangan menjadi orang Kristen yang manggut-manggut wae. Jangan jadi orang Kristen kayak Katolik Roma, boneka pencet gitu. Belajar. Begitu. Ya, kalian ini gimana sih orang jadi Kristen lama tapi nggak mengerti apa maksud tujuan Allah kepada keselamatan itu. Gimana? Gitu. Boleh kalian itu memuja. Tapi yang benar aja yang kalian puja itu membawa ajaran sesat. Terus kalian mau bangga dengan ajaran sesat itu. Makanya jadi jangan supaya kalian malu ya kepada RT 6 belajar. Begitu. Ih, waduh udah menghujat menjelekkan Katolik Roma. Emang bener Katolik Roma ajarannya sesat? Baru tahu loh. Udah basi kalau gitu baru tahu. Udah 3 tahun yang lalu juga kita keluar-keluar di sini baru tahu. Basi itu mah. MKD open kamera. Ngapain nanti lu naksir gue lagi? Open kamera. Kenapa sih kalian open kamera? Kesalahan di muka kita nih, saya dengar sekali di media sosial tuh. Terus kita diem. Berarti apakah kita punya kebenaran nggak dalam pikiran kita? Gitu. Nah, kamu naik Frans biar dibuktikan mana yang salah, mana yang tidak baik gitu. Mana yang benar, salah benar. Jadi naiklah kau. Sudah kujambak itu, dia tak berani. Frans, ayo anak raja, mana sama semua, siapa yang mau ini? Pembela Edis, pembela Sofiatul itu naik kalian. Kalian kita mau ngeliat kalian tuh Kristen yang seperti apa sih? Gitu loh. Kita itu sopan loh. Kita ini apa? Emang kita ngomong tuh ngomong selangkangan, ngomong kebun binatang, ngomong penyesat itu biasa. Karena penyesat itu banyak. Gitu. Nabi-nabi palsu itu, penyesat itu di dalam kekristenan, bukan di luar kekristenan. Tragis, yang paling rajin teriak nabi palsu dan penyesat ternyata bukan orang luar, tapi dari kalangan Kristen sendiri. Jadi kalau biasanya tudingan itu diarahkan keluar pagar, kali ini justru jemaatnya sendiri yang saling lempar cap sesat. Ironinya, bukan musuh dari luar yang bikin gaduh, tapi saudara seiman yang sibuk saling menjatuhkan. Kasih yang katanya jadi identitas, malah berubah jadi labelisasi murahan di internal mereka sendiri. Buktinya, nabi-nabi palsu itu orang yang bilangnya percaya sama Yesus kan? Itu berarti di dalam kekristenan kan? Yudas aja, dia itu muridnya lagi. Tetap aja. Jadi ya, jangan kalian pikir ya, bahwa penyesat itu dari luar, dari dalam dulu. Begitu. Silakan kalau kalian bisa membuktikan bahwa kalian itu ajarannya yang benar, pasti kita bisa tahu. Kalau pemuja-pemuja Edi Sofiatul itu berarti Kristennya belum benar. Masa kalian bisa berterima kasih sama iblis? Yang benar aja. Jadi kalian itu apa salib itu karya iblis gitu. Terus kalian bilang, "Oh, terima kasih iblis." Firsan gini loh. Edis itu kalau memang benar, dia nggak menyinggung agama sendiri. Dia kan ngebahas agama orang. Terus dia malah menyinggung, dikatakan orang yang meyakini bahwa rencana itu rencana Allah, dia katakan sedeng tuh. Bagaimana menurut kamu? Apakah Edis itu ada etikanya? Apakah Edis itu nggak nyinggung-nyinggung yang lain yang sama-sama percaya kepada Yesus gitu? Coba kamu pikir deh, jangan dibutakan oleh pemujaanmu kepada seseorang
Di media sosial loh, itu disaksikan ribuan orang. Naik kalian itu ya, jadi Kristen itu. Jadi Kalian kalau misalnya nggak mengerti. apakah Edis boleh berhak ngomong apa saja, tidak boleh ditanggapi? Itu resiko media sosial ketika dia berani Ini ada yang naik nih. mengomentari bahwa Kristen-Kristen yang meyakini itu, ya kami harus menanggapi dong. Masa kami diemin aja? Ya, selamat malam Bang Anak Jalanan. Selamat malam, Ya, selamat Bang. malam. Selamat malam. Iya. Abang gimana? Abang Kristen, Dari Flores. Katolik atau Ortodok, Bang? Katolik Oh, 100%, Indonesia 100%. Oh, mantap. Anak jalanan ini toh ternyata. Ya, silakan. Ada yang Bapak tanyakan atau apa pertanyaan yang tadi? Silakan. Saya cuma mau mengatakan satu hal kebenaran yang nyata. Wush, mantap. Alkitab yang dipakai oleh denominasi Protestan bukan Alkitab hasil kanon Hippo tahun 393 dan hasil kanon Kartago tahun 397. Nggak apa-apa. Iya, jangan diturunin. Jangan diturunin. Aduh, gimana sih kalian ini? Oh, diskusi lah, berani bertanggung jawab lah. Koar-koar doang. Biarin hostnya aja aku omelin. Jangan diturunin lah. Kebenarannya nyatanya Katolik itu ngedabus. Jangan, Ya. biarin. Santai aja kita. Jadi gini, anak jalanan. Berarti menurutmu Kenapa Alkitab dipilih yang saya? dipakai Pertanyaan oleh saya, kenapa Protestan- dipilih? Iya, maaf Bang, Ya. maaf Bang. Pertunjukan anak-anak Teos makin hari makin seru, Protestan vs Protestan adu mulut, ribut gaduh, makin menyala kayak kompor gas bocor. Api debatnya bukannya padam, malah makin berkobar. Tiba-tiba nongol orang Katolik, baru buka beberapa kalimat aja, langsung bikin kubu Protestan terguncang, ada yang kejang-kejang, ada yang langsung diturunkan dari panggung debat. Sementara itu, jemaat gereja cuma bisa melongo, ikut merayakan festival kebingungan teologi tanpa batas waktu. Setiap kali berharap damai, yang ada malah episode baru pertengkaran. Entah sampai kapan jemaat ini terus jadi penonton setia sinetron perseteruan anak-anak Teos yang lebih doyan debat daripada kasih yang mereka khotbahkan.